Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310416161 dari PJKRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang variabel penelitian dari metodologi. Langsung saja, pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi lebih tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. B. Pengertian variabel menurut para ahli. Menurut Kerlinger tahun 1990 257 garis datar 66 menyatakan variabel dapat dikelompokkan menurut berbagai cara, antara lain: 1. Variabel bebas dan variabel terikat. 2. Variabel aktif dan variabel atribut. Dan 3. Variabel kontinu dan variabel kategori. Ari Kunto pada tahun 2005 294 garis datar 104 mengutip pendapat Susristro Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai gejala dan bervariasi, misalnya jenis kelamin laki-laki dan atau perempuan, berat badan, berat 40 kilo, 60 kilo, 50 kilo, 60 kilo dan sebagainya, tinggi badan 180, 168 cm dan 175 cm dan seterusnya. Tinggi lompatan vertikal jam 45 cm, 50 cm, 43 cm dan seterusnya. Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Lanjut, variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas kelulusan, kualitas layanan pada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu variabel discrete dan variabel continuum atau discrete and continuous. Menurut Ibnu pada tahun 2003.238 garis datar 236 garis datar 38, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Dalam penelitian, peneliti memusatkan perhatian untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antar variabel. Apakah ini hubungan sebab akibat dan korelasional? Variabel berbeda-beda yang mempelajari hubungan sebab dan akibat antar variabel dapat didefinisikan beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening atau Truman 1978. Lanjut, dengan demikian dapat dinyatakan variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. 1. Variabel terikat atau variabel dependent variable. Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel respon melalui variabel ini muncul sebagai akibat dan manipulasi suatu variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas atau variabel bebas menurut Kerlinger pada 1979. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Sebagai contoh, dalam suatu studi hubungan antara dua variabel berikut: 1. Hubungan antara kekuatan otot tungkai X dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola Y. 2. Hubungan antara kekuatan otot dengan X dengan ketepatan servis pemain bola voli
Y bertolak dari dua contoh di depan. Penelitian bertanya apa yang akan terjadi pada Y jika X dibuat lebih besar atau lebih kecil. Dalam hal ini penelitian memandang Y sebagai variabel terikat karena Y akan berubah sebagai akibat dari diubahnya X. Disebut dependen karena nilai Y akan berubah atau terikat atau tergantung pada nilai variabel bebas X. Lanjut, dua variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang digunakan sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input beroperasi dalam diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Lanjut, 3 variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel perantara. Adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder atau diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan primer dan variabel terikat menurut Best 1977 dan Truckman 1978. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat sebagai variabel moderator. 4. Variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya variabel bebas harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk mempelajari dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Lanjut, 5 variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena suatu terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak ada diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diinformasikan berdasarkan pengaruh variabel bebas atau variabel moderator terhadap variabel terikat. 6. Variabel discrete. Variabel discrete disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya, ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain, wanita pria, hadir tidak hadir, atas atau bawah. Angka-angka yang digunakan dalam variabel discrete ini yang dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu di bawah banyaknya pria, banyak yang hadir atau dan sebagainya, maka angka yang dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dengan variabel discrete merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan.
berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas dan ketentuannya sebagai frekuensi. Lanjut. 7. Variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel ratio. Lanjut. B. Definisi istilah dan operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurang jelasan makna. Seandainya penegasan istilah tidak diberikan, istilah yang perlu diberikan penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi atau karya ilmiah. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut dikaitkan erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. Definisi istilah lebih dititik beratkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik. Nah, contoh definisi istilah keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara meminang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Contoh definisi operasional keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dengan cara meminang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Keterampilan bermain sepak takraw. Lanjut. C. Pengukuran variabel. Pengukuran terhadap variabel merupakan hal yang penting dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Kekuatan sebuah peneliti adalah salah satu ditentukan ketepatan pengukuran variabel menurut Ibnu pada 2003.241-3. Apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pernyataan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan dipakai dalam penguji hipotesis tersebut. Untuk variabel-variabel tertentu, seperti kecepatan lari, tinggi lompatan, kekuatan lemparan, atau jenis kelamin siswa, pengukurannya jelas dan sederhana. Namun, dalam banyak hal seperti tingkah laku siswa yang menyangkut aspek-aspek psikologis, pengukuran terhadap variabel yang tersebut sedemikian abstrak dan rumit, sehingga penelitian prosedur dan teknik untuk mengukur variabel perlu ditetapkan dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang besar. Upaya tersebut meliputi pendefinisian variabel secermat dan operasional mungkin, perancangan skala pengukuran, pembuatan alat ukur atau instrumen, dan pengecekan validitas dan reliabilitas instrumen. Lanjut. 1. Pengukuran dan skala pengukuran menurut Matsunae 1978. Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Kirkendall 1980 menyatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Pengukuran atau measurement adalah prosedur penetapan angka yang memiliki kuantitas, ciri, atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Dalam variabel keterampilan siswa, misalnya, keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. Dalam pengukuran keterampilan siswa, angka-angka dipergunakan untuk mewakili kuantitas keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. 2. Skala pengukuran data yang dikumpulkan peneliti memiliki skala pengukuran yang beragam, tergantung dari jenis datanya. Oleh karena itu, sebelum peneliti menyusun instrumen, sebaiknya perlu mengetahui lebih dahulu berbagai jenis skala pengukuran. Jenis data yang dikumpulkan terkait dengan prosedur analisis data yang digunakan sebagai
skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.